Sudah ditemukan? Praktik baca. Mulai dari yang pertama. 1, 2, 3. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Jangan ada padamu Allah lain dan jangan membuat emasmu bagi apapun dan langit di atas atau dari anak di bumi dari yang ada jangan sujud menyembah kepadanya ataupun beribadah kepadanya sebab Allah adalah yang memberikan segala kepada anak-anaknya kepada yang tidak mengenal dia dan dari orang-orang kepada orang yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada kitab-kitab. Puji Tuhan. Sesuai dengan tema. Baca dulu yang kencang. Hormatilah Tuhan Allahmu dengan taat beribadah. Memang jemaat yang lain udah pulang ya karena sekian. 1, 2, 3. Hormatilah Tuhan Allahmu dengan taat beribadah. Panitia kecil bertanya kepada saya, Pak, apa tema di ulang tahun syukuran 24 tahun gereja kita? Saya hubungkan dengan situasi pandemi yang dituntut sekarang harus banyak beribadah. Yang dituntut sekarang ya, harus menghormati Tuhan. Keluaran pasal yang ke-20 yang pertama sampai ayat ke-6 ini sepertinya hanya mengutamakan menghormati Allah dan taat beribadah. Kalau nanti di ayat ke-7 ya mulai disinggung di sana tetap dihadirkan ibadah Sabat, dihadirkan juga waktu manusia itu supaya beribadah. Bapak Ibu, ada 10 hukum Taurat. Tapi hanya satu yang menonjol di sini. Dan itu yang menjadi persoalan bagi bangsa Israel saat mereka keluar dari Mesir. Mereka itu, saudara-saudaraku, saya sudah pernah ceritakan kenapa ada bangsa Israel di Mesir. Saya kira saudara juga udah tahu. Saya sudah pernah juga khotbah dari sini menceritakan akhirnya bangsa Israel itu sampai banyak tinggal di Mesir. Tapi saya sekarang ini hanya langsung potong sesuai dengan waktu. Saat orang-orang Israel sudah hidup dengan jumlah yang banyak di Israel, di Mesir maksud saya, orang-orang ini hidupnya hanya mencari Tuhan yang banyak. Saudara tahu, orang yang Tuhannya banyak bahaya. Kalau waktunya banyak mencari Tuhan itu bagus. Tapi kalau orang Israel yang di Mesir itu banyak Tuhannya. Sesuai dengan aturan, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan penekanan bahwa bangsa ini harus hidup dengan penyembahan berhala, hidup dengan ya, dewa-dewa yang 1001 macam.
mereka harus yakini, harus puja dewa-dewa ini untuk tujuan mendapatkan berkat. Tidak lain tidak bukan bahwa bangsa ini percaya kepada Allah-Allah, kepada berhala-berhala, hanya mendapatkan berkat, berkat kemakmuran, mulai dari kekayaan, jabatan, mungkin makanan, minuman, mungkin perempuan, dan lain-lain. Saya berpikir saat panitia minta Tuhan apa menjadi tema di 2020 ini, tahun 2020 yang banyak berkat, tahun 2020 yang banyak persoalan, tahun 2000 ini yang paling banyak problem. Apa Tuhan? Saya coba ada 3 tema itu, tapi yang paling diarahkan oleh Tuhan kepada saya ini tema ini. Keluaran pasal yang ke-20 yang pertama sampai ke-6. Ada spesialis, ada yang terkhusus yang umat dengarkan di dalam pemaparan saya. Baru saja Musa membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Dan salah satunya di ayat yang pertama, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat berbudak. Akulah Tuhan Allahmu. Kepada siapa Allah itu berbicara? Kepada bangsa Israel. Supaya bangsa ini tahu mana Allah yang benar. Kalau perlu kita bedakan. Sampai hari ini orang Kristen belum bisa memastikan. Ada sebagian, maksud saya, ada sebagian orang Kristen tidak bisa dipastikan mana Allah yang benar, mana Tuhan yang benar. Kita susah mengambil keputusan untuk beribadah, untuk menghormati Allah penciptaan. Saudara, belum lama ini saya dengar ada seorang nelayan mendapatkan ikan batak yang 15 kilo. Coba kalau saya ada di sana, saya nggak lepas itu ikan ini. Saya akan panggil Bapak Abi Syegia untuk memasak ikan ini untuk dibagi-bagi nanti, entah mau dijual di Lapotua misalnya Nanti kalau saudara mau makan di sana, ada Lapotua di sana. Kau usah takut virus, saudara. Saya bukan propaganda. Kalau seandainya saya di sana, saya tahu ada ikan yang 15 kilo, saya tidak akan lepaskan itu bagi orang-orang Batak di sana yang masih hidup dalam berhala, yang masih hidup di dalam dewa-dewa. Lepaskan, nanti jangan sampai terjadi musibah di Danau Toba. Dilepaskan ikan itu. Untuk saya nggak ada di sana. Kalau saya ada di sana, Pak Syagian lebih beruntung. Karena saya akan kasih ikan itu untuk dimasak. Mungkin jemaat juga akan ikut ambil bagian. Tapi karena memang dewa ini, karena berhala ini, mereka tidak percaya bahwa siapa sih sebenarnya pencipta langit dan bumi. Siapa Tuhan yang benar? Siapa Tuhan? Yang salah? Mereka masih percaya berhala, masih percaya tabiat-tabiat dari nenek moyang dahulu.
Ini bahaya, saudara. Artinya kalau sampai orang Kristen lebih menakuti berhala daripada menakuti Tuhan. Sementara sudah dikatakan di sini, hormatilah Tuhan Allahmu. Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang ada di bukit Pucuk Buhit, di Gunung Sinabung. Bukan itu yang dimaksud yang harus dihormati. Kalau saudara kita berdoa, Allah Bapa di dalam surga yang kami kenal, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya itu yang kita hormati. Tak perlu saudara percaya ilah-ilah yang lain. Jadi orang-orang Israel ini, saudaraku, menurut Musa, sekalipun di ayat yang pertama ini agak menonjol bahwa memang benar ke-10 firman itu, bahwa Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Tempat perbudakan apa, Bapak Ibu? Coba lihat dulu ke saya. Ini bangsa ini, suku ini, rakyat ini mau hidup, tapi hanya dengan siap diperbudak oleh dosa. Ini sudah. Hati-hati. Kalau kita sudah jadi orang Kristen, kalahkan dosa itu. Jangan mau diperbudak dosa. Karena dosa ini akan membawa kita ke neraka. Dosa ini akan membunuh kita. Dosa ini akan merugikan kita. Maka dikatakan baru saja bangsa itu dibawa dari Mesir menuju tanah Kanaan. Bangsa ini bersungguh-sungguh. Pertama hanya lewat 1 jam kali. Amang si Hotang, si Hotang, putih. Ya. Jadi orang ya, bukan Hotang. Nah, lupa doa Amang Guri, ya. Jadi besok ketemu Bapak si tua jangan katakan si Hotang. Oh, kalau si Hotang itu adalah apa itu namanya? Si Raja Uluan. Si Hotang, si Raja Uluan. Mulai dari si Manulang, Bakara, si Nabela, si Hite, Nebahu. Ya. Jadi Amang ini bukan grupnya Singa Mangaraja. Si Tuhan ini adalah grupnya siapa? Si Bituama dari Lotung. Lotung may si siya sa daina. Jadi Lotung. Ada tonang siregar Nenggola. Dia apa Nenggola dia? Nenggola bukan. Terus dia nggak ada di situ. Itu John Makarna. Jadi saudara-saudaraku resmi. Karena tadi situ aja tanya saya. Ini bedo helanya ama guru taron lain. Narong do si Hotang adok si Tohan. Salah di guru. Waktu itu sudah ya. Jadi nggak harus diresmikan. Memang sudah resmi dari sana bahwa dia adalah si Raja Lotung, si Pitu Ama, ya, si Tohan dulu, si Tohan keluar. Kadang gini Amang ya, Amang. Tadi tadi pagi saya agak mau berantem sama Pak si Moraki karena ini juga saya nggak tahu ngomong apa dia marah atau dia baik hati karena dia pakai masker. Waktu saya tadi pakai masker ngomong sama Pak Hobas ini, dia langsung ngamuk ke saya, tapi nggak apa-apa. Jadi kadang pakai masker ini bisa jadi hati-hati. Setiap orang yang pakai masker hati-hati, berdoa dulu pakai masker. Karena nanti akan banyak yang memahami saudara marah, saudara orang gila, saudara orang sarap, saudara orang gak benar. Memang benar, semua kita sekarang udah dirusak oleh virus corona. Mulai dari keyakinan. Kenapa? Dengan adanya masker ini sekarang dipaksa
Jadi bagi orang yang biasa kan, kamu lupa dita itu. Coba kalau saya pakai masker begini. Ayo kalau ayo kan dia tuh nomor 12. Makanya saya katakan, bereng joma ngaruh tukang sisi, bawa kamu jauh asirah sisi bereng sampai saja. Ada yang misalnya dari gereja ini, itu yang dijelaskan itu maksud saya, karena saya sibuk di depan. Tapi beda pemahaman daripada Bapak Paulus. Marah pendeta itu ke saya. Soalnya mengerti banget tuh. Mengerti lah itu, nanya sekali lagi. Sudah. Saya tak marah karena masker ini ketutup, sehingga ada nada yang tidak enak bagi saudara. Kalau saya nggak ada yang lain. Aduh, dari gereja ini diresmikan, saya terus dihujat, caci maki. Saya sehat. Ada ibu haji yang usianya hampir 80 tahun kemarin bertemu dengan saya. Janda lagi. Oh, saya tahu bukan menggoda. Karena ada di rumah saya sekarang nenek-nenek mau menikah nanti minggu depan sama dia. Istri berkata saya, "Nek buli namanya nanti lagi kerja." Guru pura dah dua kan bisa. Kita ada setiap hari orang kadang nak tusi. Saudara. Jadi seperti itu, saudara-saudaraku. Ditanya saya, "Pak, apa sih resepnya?" Kok bisa sampai hari ini 40 tahun kita itu sama aja begini? Resepnya saya menerima Yesus. Bingung dia, kan ibu haji, saya ngomong. Apa sih resepnya? Ya resepnya itu. Kalaupun dihujat, sabar, haji program. Tertib Pak. Kalaupun dihujat, sabar, haji roh. Itu sama itu nih. Dengar dia tuh. Bila dia tekor, guru di situ turun kali hamu tuh. Satu kosong dah. Enggak. Dia serius. Dia serius dia. Serius. Memang harus begitu. Kalau pendeta kau harus serius. Jangan jalan-jalan. Ini saudara yang dikasih itu. Resepnya dalam kehidupan kita, kalau mau diberkati Tuhan, hormati Tuhan. Amin. Bagaimana menghormati Tuhan? Kasih uang banyak, bikin persiapkan korban bakaran, atau mungkin berikan pembangunan gereja sebanyak-banyaknya, atau mungkin saudara dari rumah gak bisa ke gereja, katakanlah siapa ya contoh yang tersinggung di sini, siapa ya? Si Nani enggak ada pasangannya, yang ada pasangannya aja saudara. Katakanlah saudara Bapak Tanjung yang masih muda ini saudara. Pagi-pagi hari Senin, hari Minggu kita ke gereja. Nah, terus begitu hari Minggu Guru dari itu udah panggil Papa ya, dari mana? Pak, saya nggak bisa ke gereja. Kirimlah persembahan saya nanti. Bahwa saya nggak bisa di gereja. Bagus nggak begitu? Tuhan tidak mengindahkan persembahan yang kamu kirim dari rumah untuk kolektif. Kalau kamu kasih 1 juta, 2 juta, 3 juta, nggak ada artinya itu. Mungkin bagi saya yang kurang duit, berarti supaya kami bisa makan bakso bisa saya ajak teman-teman ngopi-ngopi. Tapi nggak artinya itu. Yang lebih berarti bukan uangmu itu maksud saya. Datanglah ke gereja ibadah, berdoalah di sini, memuji Tuhanlah di sini, mengagungkan Tuhanlah di sini, bermazmurlah di sini, bernubuatlah di sini, berpenglihatanlah di gereja ini. Seperti apa visi misimu ke depan di dalam memiliki Tuhan. Itu.
Karena saudara berkata, nggak ke gereja juga saya akan kasih perpuluhan. Nggak ke gereja juga saya mau kasih uang pembangunan. Nggak ke gereja juga saya mau ngasih makanan. Itu perlu. Tapi lebih perlu beribadah kepada Tuhan, hormati Tuhan. Siapa Tuhan yang dimaksud di sini? Itulah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jangan tambahkan lagi Tuhan di dalam kehidupan. Cukup satu Tuhan, satu bangsa, satu negara, satu bahasa, satu apa lagi? Kadang-kala saudara-saudaraku, Tuhan marah dan menyampaikan kepada Musa, sampaikan kepada bangsa itu. Nah, mereka dengan satu jengkal perut, mereka menjadi budak, siap menyembah berhala di Mesir. Kalau kami mati kelaparan di padang gurun ini padang gurun ini perjalanan kita di padang gurun ini Tanjung, di padang gurun ini. Sebelum kita sampai ke Yerusalem, di tanah Kanan, ini padang gurun ini. Di padang gurun ini ada corona, ada covid, padang gurun ini ada kemiskinan, padang gurun ini ada penyakit, padang gurun ini ada persoalan. Dengan kesulitan ini apa kita berkata? Atau saudara berkata, Pak Pendeta, kami lebih baik menyembah berhala, menyembah dewa-dewa, menyembah patung-patung, menyembah Tuhan-Tuhan. Makanya saya komentari kemarin, kalau saudara tinggal di kontrakan, di apartemen, saudara lantai dasar, lantai 2, lantai 3, lantai 4, saudara nggak tahu itu siapa. Tapi saudara kadang salah berdoa, Tuhan yang diraih. Saudara selalu berkata, terserah yang di atas. Ternyata di atas itu bukan orang baik-baik. Nah, semua orang di atas, tapi orang di atas ini orang baik-baik. Tapi kalau yang di apartemen, saudara tinggal di apartemen, ya Tuhan terserah yang di atas lah. Atau saudara berkata dengan tetanggamu, gimana nasibku ini udah terserah yang di atas lah. Pasti nanti yang di atas itu kasih setuju juga, karena mereka tak mungkin menjamin hidupmu. Saudara-saudara, hari ini jangan duakan Tuhan. Bagaimana saudara menghormati Tuhan? Ya, sebenarnya agak panjang ini, tapi karena memang waktu sudah menutup, menghormati Tuhan ini. Itu kalau kita baca di sini ada 10 bukti. Ada 10 firman yang disampaikan oleh Allah di Bukit Sinai kepada Musa untuk diajarkan kepada bangsa Israel. Tapi yang paling menonjol di sini hanya satu yang dituntut Tuhan. Jangan sampai membuat Tuhan itu dua. Jangan sampai memerduakan Tuhan. Harus kita menghormati Tuhan setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Kita hormati Tuhan dengan cara kita, dengan perilaku, dengan segala sifat-sifat yang murni. Jangan sifat-sifat yang terpaksa, jangan sifat-sifat yang ditekan. Sifat yang ditekan hanya berpikir, kalau saya nggak bergereja, nanti saya menikah nggak diberkati. Ini yang ditekan ini. Kalau saya nanti mati, pendeta nggak ada yang sakrameni. Kalau saya nanti memasuki rumah, nanti nggak ada pendeta yang berdoa. Itu penekanan itu, saudara-saudara. Tapi kalau saudara mau menghormati Tuhan sesuai dengan firman Allah, bahwa hari Sabat itu dikatakan itulah hari ke-7. Hari Sabat itu untuk menghormati Tuhan adalah hari ke-7. 6 hari manusia. 6 hari waktu manusia banyak meraih kekayaan, meraih jabatan, meraih segala kebutuhanmu. 6 hari. Hanya 1 hari, alias 3 jam, saudara datang di gereja. Gereja itu penting, saudara-saudaraku.
Makanya Salomo bangun bait Allah di Yerusalem. Karena memang gereja ini penting. Di gereja ini orang dibina, di gereja ini orang bersekutu. Bukan hanya datang diam, angkat kaki. Tapi di gereja itu sama seperti makan. Kalau saudara makan tanpa air, rasanya gersang. Kalau saudara hadir di sini sebelum mendengarkan firman Tuhan, saudara benar-benar murni menaikkan pujianmu, lagu pujianmu, mazmurmu, penyembahanmu, tepuk tanganmu. Saat saudara mendengarkan firman Tuhan itu, saudara akan bisa merasa damai, merasa tenang, merasa aman, merasa diberkati. Kalau saudara nggak mau bernyanyi, kalaupun lagu puji-pujian itu lagu puji-pujian yang baru tidak mengerti, ya udah tepuk tangan aja, nggak bisa mulut berkata-kata dengan pujian tanganmu. Itu yang dimaksud di sini menghormati Allah. Tapi kalau saat saudara ibadah di sini, pergi ke sana, jalan-jalan ke sana, bahkan sepertinya tidak ada hadirat datang dan tidak ada hadirat pulang, itu tidak menghormati Allah. Sama juga menambah hukuman dalam diri kita. Ibadah hatinya menghormati, maka diberikan waktu 1 hari, selama 1 minggu 7 hari. Hari itu diberikan Tuhan. 6 hari itu manusia, 1 hari itu Tuhan. Ini sudah perhatikan itu. 6 hari. Katakanlah sekarang nggak mau saudara hari Sabat seperti orang Yahudi, Advent di gereja hari Sabtu. Tapi hari Sabat itu adalah hari Minggu. Sekalipun di Alkitab ini tidak ditulis hari Minggu, tapi hari Sabat artinya hari peristirahatan. Saudara diberikan rileks, diberikan waktu, diberikan istirahat, diberikan ibadah. Ibadah itu adalah salah satu waktu istirahat, merenungkan. Molamate ho tu dia ho. Ada 1 hari kita merenungkan ini. Maka ibadah perlu. Persekutuan penting. Di dalam ibadah itu bernyanyilah kepada Tuhan. Maka kalau ada ibu-ibu di sini, gereja ini Bapak Ibu kurang lebih 46 keluarga. Ibu-ibu seharusnya udah ada 46 di sini. Kalau bapak-bapak bisa dikurangi 2 orang, karena udah lebih dulu menghadap Tuhan. Tapi ibu-ibu saya ada di sini 46. Kalaupun mungkin yang nggak ada sedikit bapak-bapak karena sibuk sekarang ini meraih, mengumpulkan harta lewat ini dan itu, ingatkan mereka di rumah. Ini titik pewasiat, satu kesempatan bagi kita untuk menghormati Allah. Ibadah menghormati Tuhan. Dalam ibadah itu, makanya gereja ini dibangun. Kita rayakan 24 tahun gereja ini. Saudara bangga memiliki gereja 24 tahun dijagai Tuhan. Sekarang koreksi masing-masing hati. Masih beredar cerita. Selama 24 tahun dewasa enggak? Selama 24 tahun bagi yang tinggal di sini beriman enggak? Selama 24 tahun seperti apa saudara menghormati Tuhan? Seperti apa saudara beribadah? Ada banyak sekarang melayani ada maunya. Hati-hati, saya di sini nggak ada maunya. Saya nggak punya hitung-hitungan. Ya, ingat, kalau saudara mau beribadah di sini hitung-hitungan berarti ada perhitungan. Kalau saya nanti kebaktian malam, saya rugi. Gaji saya dipotong 700. Kalau saya nanti kebaktian hari Selasa Kamis dan hari Minggu, mungkin saya akan dipecat. Lalu pikir begitu lama-lama saudara dipecat. Kami nggak berdoa untuk dipecat, tapi jangan karang-karang untuk itu. Nekat. Saya juga pernah karyawan, saya juga pernah bekerja di perusahaan. Tetapi saya, saudara-saudaraku, nggak pernah berpikir, ya, saya takut dipecat. Saya mau menghormati Tuhan, saya mau membayar Tuhan. Walaupun saya banyak kesalahan kekurangan, tapi tiba-tiba saya datang kepada Tuhan, saya kembalikan posisi saya kepada Tuhan supaya saya dibenarkan dari kesalahan saya itu.
Makanya saya mohon kepada kita semua, siapapun orangnya, kalau mau diberkati Tuhan lebih sungguh-sungguh, Tuhan juga tahu alasanmu. Ada alasan yang tepat, ada juga alasan yang positif, ada juga alasan yang negatif. Tapi kalau memang alasan yang negatif, hati-hati saudara. Lama-lama saudara nanti akan dipecat. Lama-lama saudara akan tidak mendapatkan apa-apa. Carilah lebih dahulu kerajaan Allah. Cari dalam ibadah itu, minta dalam ibadah itu, mohon dalam ibadah itu. Maka sekalian akan ditambahkan kepada puji Tuhan. Saya bukan marah, memang itu saya, saudara-saudara. Kadang-kadang walaupun saudara melayani di gereja ini, jangan mengharap imbalan dari manusia. Seperti apapun pengharapan saudara, balasan dari seorang pendeta, dari seorang gembala sidang, dari seorang guru sintua tidak akan bisa mensuplai, menenangkan hati saudara, selain akan mengecewakan saudara. Tapi kalau saudara mengharap kepada Tuhan, ya, saudara mengharap kepada Tuhan, disitulah saudara lewat pekerjaanmu, lewat kesetiaanmu, lewat ketaatanmu. Salah satunya kategori itulah menghormati Tuhan. Kita menghormati Tuhan ini, saudara-saudaraku, dengan tulisan ini. Di situ kita akan diproses, di situ kita akan diperbaharui, di situ kita akan dibentuk, di situ kita akan ditolong, saudara-saudaraku. Jangan pakai logika. Kalau kita berani berkata semua anugerah Tuhan, benar. Kalau bukan anugerah Tuhan, kamu gak ada Jakarta. Kalau bukan anugerah Tuhan, kamu gak hidup hari ini. Kalau bukan anugerah Tuhan, maka kamu akan berantakan, saudara-saudaraku. Itulah sebabnya, hormatilah Tuhan Allahmu dengan taat beribadah. Joshua berkata, aku dan seisi rumahku akan mau beribadah semua hidup kepada Tuhan. Gak diatur-atur, gak dijadwal-jadwal, saudara-saudaraku. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang pertama, Petrus dan Yohanes mempunyai waktu beribadah dan ditinggalkan ibadah itu. Tepat jam 3 di hari yang ditentukan itu, mereka naik ke Bait Allah itu. Bait Allah itu adalah tempat ibadah. Sangat berarti tempat ibadah itu. Sangat berfungsi tempat ibadah itu. Kalau bukan berfungsi gereja ini, buat apa nih gereja mulai dari zaman Salomo dibangun di Yerusalem? Kalau memang gereja tidak penting, gereja katedral, gereja Immanuel, gereja-gereja yang dibangun oleh Stepentong yang mungkin triliun, buat apa itu dibangun kalau nggak penting gereja itu? Kita tidak membangun gereja ini dengan miliaran, hanya dengan jutaan, kira-kira begitu. Kita pakai gereja ini menghadirkan berkat untuk pribadi kita, untuk rumah tangga kita, untuk keluarga kita. Haleluya! Maka siang hari ini tepatnya 24 tahun gereja ini diberkati Tuhan. Apakah hanya gereja ini diberkati? Bagaimana pribadimu, bagaimana rumah tanggamu, dan bagaimana anak-anak, dan bagaimana usaha pekerjaanmu. Sekarang bercermin kembali, kaca kembali. Saudara, dikatakan di sana, saya langsung ini. Kalau saya dah punya, saya baca-baca Alkitab ini, ya. Karena lama-lama saudara-saudaraku, bahwa penekanan jangan menduakan Tuhan, jangan menambah Allah lagi. Orang Israel itu menambah Allah. Yang penting mereka hidup. Mau menambah pohon, mau pergi kepada dukun, itu maksudnya. Itu bagi bangsa Israel. Tapi kalau di akhir zaman ini, mungkin terlalu jauh saudara menambah pohon, pergi ke Gunung Kawi, atau pergi ke orang-orang pintar kata orang dunia ini. Tapi yang menjadi persoalan sekarang, saya sampaikan di sini, kita benar-benar serius mencari Allah yang benar di dalam Yesus. Bahkan dikatakan di sana, sudah.
Allah membuat perintah, ya, sebagai perintah pertamanya, sebagai perintah pertamanya. Itulah ayat yang pertama. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allah yang membawa engkau keluar dari Mesir. Inilah firman yang pertama dan yang utama, saudara-saudaraku, disampaikan kepada bangsa Israel ini. Jadi dikatakan jadi Allah membuat perintah, ya, sebagai perintah pertamanya. Saat ini kadang kita membiarkan perintah utama dan perintah pertama ini kita salah gunakan, saudara-saudara. Contoh, ini menjadi hal lain. Uang, popularitas, pekerjaan, atau kesenangan, keinginan menjadi Allah. Ini yang bahaya. Uang, pekerjaan, bahkan apa yang menjadi popularitas, kesenangan, ini nanti lama-lama akan menjadi Allah kita. Artinya kita akan mau berhalakan nanti uang kita, kita akan berhalakan nanti waktu kita, kita akan berhalakan nanti pekerjaan kita, bahwa pekerjaanmu lebih penting daripada menghormati, daripada menghargai. Saya ulang tahun ini, hati-hati di dalam melayani Tuhan. Hati-hati dalam menghormati Tuhan. Tidak bisa sembarangan. Untuk menyebutkan namanya juga bisa sembarangan. Menyebutkan nama. Kan banyak begitu kan. Demi Tuhan, demi Allah, sumpah. Hati-hati saudara-saudaraku, jangan ikut-ikutan sumpah-sumpahan. Demi Allah ikut-ikutan, demi Tuhan. Gak ada itu firman Tuhan. Jangan permainkan Tuhan. Gak datang kita ibadah aja saudara-saudaraku, kalau memang benar-benar karena malas, karena memang ya sesuatu, ya, karena pulang pas di dalam pesawat yang seharusnya saudara ibadah di tempat yang biasa ibadah, itu masih diampuni Tuhan. Tapi kalau saudara artinya memiliki wadah, tempat, gereja yang tertentu, tapi saudara seumur umur, bahkan hanya setahun sekali di Natal kamu ibadah, Tuhan marah. Salah satu dikatakan firman Tuhan, ibadah yang dipermainkan salah satu dosa, salah satu dosa yang harus kita koreksi dalam hidup ini. Ini sudah. Bahkan saya lanjutkan di sini sedikit lagi ya, bahwa dikatakan di sana, Sabat adalah hari yang dikuduskan Tuhan, hari yang dikuduskan Tuhan, hari yang dikhususkan Tuhan, beristirahat dan beribadah. Di Jakarta ini masih enak, saudara. Kalau dulu saya ingat, ya, kami terbawa-bawa dari Advent di kampung itu jam 6 sampai jam 6 nggak boleh melakukan sesuatu. Kalau kita kan datang jam 9, katakanlah pulang jam 11 atau jam 12, kita masih bisa melakukan segala kita punya aktivitas, kita masih punya kegiatan. Nggak ada jadi masalah, tergantung kita dosa atau tidak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi syarat kita untuk ikut beribadah adalah harus memiliki hati yang murni, tulus. Memiliki hati yang murni, tulus. Artinya memiliki hati yang murni, tulus, itu akan bernyanyi serius, mengundang hadirat Allah. Kalau kita lihat di YouTube itu kan, hanya bernyanyi aja dia diberkati Tuhan. Hanya berdoa aja lagi diberkati Tuhan. Artinya belum tentu saudara bernyanyi di rumahmu, di pekerjaanmu, di perjalanan, belum tentu saudara berdoa. Maka, tapi saat kita ada di hari Minggu ini, hari istirahat ini, di dalam waktu ibadah ini, disitulah kita diingatkan Tuhan untuk kita masuk di dalam bait Allah, masuk dalam rumah Tuhan itu, ya. Dan seperti apa, saudara-saudara? Ya. Dalam 1 Tawarik 16 ayat 46 itu, coba baca ya.
untuk kita akhiri. Satu Tawarik, coba tunjukkan. 16 ayatnya yang keempat sampai ke-6. Kita bisa membaca. Kalau Bapak situasi kamu. Satu Tawarik 16 ayat 4 sampai 6. Juga diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk memaksudkan Tuhan Allah Israel dan menjadikan syukur dan puji-pujian baginya. Kepala ialah Asaf dan sebagai seorang kedua ialah Zakaria, lalu Yeiel, Semiramoth, Jehiel, Hakida, Eliab, Benaya, Obed-Edom dan Yeiel yang harus memainkan gambus dan kecapi, sedangkan Asaf harus memainkan cerata. Dan Benaya serta Yahasiel, imam-imam itu selalu harus meniup nafiri di hadapan tabut perjanjian Allah itu. Sampai di sini, terima kasih. Dikatakan di sana juga diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Tuhan. Jadi dalam gereja ada jemaat, dalam gereja ada pengurus, dalam gereja ada hamba Tuhan. Sekarang kalau tadi saya sibuk beribadah aja kita atau mendudukan Tuhan sembarangan aja kita udah berdosa. Apalagi kita sebagai pelayan. Ini kita harus memahami tugas tanggung jawab kita. Sebagai pelayan itu di sini udah dibagi-bagi, dipilih. Ada yang dituakan, ada anggota majelis, ada ini, ada worship leader, ada singer, ada tamborin, ada penerima tamu, ada ya pemeriksa virus corona, ada ini. Kira-kira begitu saudara-saudara. Jadi ada tugas-tugasnya. Ada sebagai hamba Tuhan, ada pendeta, ada guru huria, ada sintua, ada perkhotbah saudara-saudara. Tapi masing-masing mereka menjalankan itu, wajib menjalankan itu. Artinya ada lagi yang menarik, saudara-saudaraku, kalau memang di dalam Amsal Salomo itu diuraikan ya, seperti apa tanggung jawab ini, seperti apa tugas ini, seperti apa kewajiban ini, di situ diuraikan. Tapi hari ini saya hanya mengajak kita saudara-saudaraku di dalam ibadah, artinya dalam firman Tuhan disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, dikatakan di sana Tesalonika 5:16-18, intinya di sana bahwa dalam ibadah itu kita punya kesempatan untuk bersukacita senantiasa. Di dalam ibadah itu kita tetap berdoa. Di dalam ibadah itu kita harus ya mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kami. Ini saudara-saudaraku. Jadi mengucap syukur jika sakit, mengucap syukur juga jika sehat, mengucap syukur juga jika miskin, mengucap syukur juga jika artinya pengangguran, mengucap syukur juga bisa kita pas-pasan. Jangan pada saat kita melimpah mengucap syukur. Itu saudara, makanya kami latih adakan ibadah masing-masing, ibadah keluarga, di mana hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja ini siap mendukung saudara, siap mendoakan saudara, siap mensupply saudara lewat ya cara kami, bahwa kami tidak bisa membawa masuk perak untuk mendukung jemaat selain daripada kehadiran kami di gereja ini, kehadiran kami lewat ibadah ini. Kami hamba-hamba Tuhan diutus untuk mendoakan saudara di rumahmu kalau melihat gereja ini. Itu tujuannya ibadah keluarga itu saudara-saudaraku. Atau saudara yang mungkin sebagian tutup mata, sebagian tidak mau mungkin memasuki sesuatu kewajiban untuk kita mendoakan jemaat. Suatu saat nanti kita akan dituntut Tuhan pertanggungjawaban. Maka untuk ini saudara-saudaraku dikatakan di sana, hormati ya, kembali. Hormatilah Tuhan Allah. Tugas yang kita terima adalah dari Allah. Hormati Tuhan, hormati Allah.
dan dengan taat beribadah. Taat di sini berbicara taat, tunduk pada otoritas Tuhan. Jangan kita melanggar, jangan kita bandar, jangan kita melanggar. Kira-kira begitu, saudaraku. Taat. Maka untuk ini, saudaraku, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan ini juga memeliharanya. Puji Tuhan. Sekali lagi sama-sama kita katakan lewat tema ini, untuk bawa masing-masing ke rumahnya, untuk kita renungkan masing-masing di dalam hati kita. Satu lagi dengan kencang, khusus hamba-hamba Tuhan. 1, 2, 3. Hormatilah. Tuhan memberkati hamba Tuhan. Jemaat, silakan. 1, 2, 3. Hormatilah Tuhan Allahmu dengan taat beribadah. Walaupun kita sudah dikatakan, ingat hukum yang kelima itu benar. Jangan mencuri, itu benar. Jangan membunuh, itu benar. Jangan menyampaikan dusta, itu benar. Tapi ini diutamakan. Hukum yang pertama dan yang utama, hormati Allah dengan beribadah sungguh-sungguh selagi kamu masih hidup. Kalau nanti kamu sudah mati, entah dimakan apapun itu, ya. Yang penting Bapak Ibu, mari kita hormati Allah selagi kita masih hidup. Hidup ini adalah sementara. Dan ini adalah menjadi pujian kita untuk kita renungkan. Hidup ini, ya, itu panjangkan dalam hati. Hidup ini sangat perlu sekali bagi yang tua, bagi yang muda, bagi anak sekolah minggu, bagi remaja. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Iya, Pak Berdua. Kita menaikkan pujian kita. Hidup ini
Bapa menjagai, memelihara gereja ini. Siapapun yang datang di tempat ini, sungguh Tuhan Engkau menjamin hidup mereka lewat kesehatan, umur panjang, dan kesehatan, berkat-berkat melimpah. Engkau Tuhan sudah Bapa nyatakan itu Tuhan bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Maka kami hanya mengucapkan banyak terima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Kaulah Allah satu-satunya, tidak ada Allah yang lain, tidak ada Allah cadangan dalam hidup kami. Kaulah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang setia. Di dalam nama Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Kaulah Tuhan penolong dan penopang. Di dalam tangan-Mu kami berlindung. Kaulah gunung batu, kota benteng, perisai kami yang senantiasa menjamin kehidupan kami. Berkatilah seluruh sidang jemaat yang datang siang hari ini Tuhan. Seberapa banyak Tuhan keluarga di tempat ini, kurang lebih 46 keluarga. Ada banyak pemuda-pemudi, remaja, ada banyak anak sekolah minggu. Tolong berkatilah Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah datang beribadah di tempat ini Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan, saya tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi masalah, saya tidak tahu apa yang menjadi Tuhan penyakit mereka. Tapi satu hal yang kami tahu, Allah di dalam nama Yesus Kristus, kami di atas segala David, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang berkuasa atas dunia ini, secara khusus manusia ciptaan Allah yang Engkau Tuhan pilih kami sebagai hamba-hamba-Mu ada di tempat ini. Tuhan berikan gerakan Makedonia, berikan Tuhan Roh Kudus ada dalam hati kami, sehingga kami tidak terfokus kepada otak kami, tidak terfokus kepada kekuatan kami, melainkan kami Tuhan terus percaya bahwa kekuatan yang baru supernatural akan turun dari surga. Roh Kudus akan dinyatakan dalam pribadi kami, untuk kami Tuhan, untuk Yesus berdaulat dalam setiap kehidupan kami, dan di sana kami Tuhan terus kuat, mampu, bahkan kami di sana Tuhan terus mengalami sesuatu peninggalan lewat hati yang tulus, lewat hati yang murni, bahkan lewat pendirian kami yang terus serius untuk kami menjadi melayani Tuhan selagi saat kami Tuhan hidup. Perkenankan kami waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk sebagian kami pakai memuji, memuliakan nama-Mu di surga. Biarlah Tuhan Engkau memberkati sidang jemaat yang datang siang hari ini Tuhan. Seberapa banyak mereka datang di sini, saya hanya berdoa supaya Tuhan mengulurkan tangan-Mu, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan pengertian, Tuhan memberikan pemahaman, Tuhan memberikan petunjuk. Dengan penuh hikmat kami akan jalani, dan kami akan terus berdoa kepada Allah. Gunanya gereja ini, hamba-hamba Tuhan harus berdoa di gereja ini. Gunanya gereja ini, anak-anak Tuhan harus bersekutu di gereja ini. Itulah arti tempat ibadah, untuk kami mampatkan selama kami masih hidup, untuk kami Tuhan pergunakan selagi Tuhan berkenan memberikan umur ini kepada kami. Tuhan berkatilah seluruhnya Tuhan, anak-anak yang datang hari ini, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah diberikan kekuatan, yang mungkin Tuhan takut panik dengan virus pandemik Tuhan, tolong selamatkan kami. Jangan satu pun dari antara kami yang mungkin terjatuh kepada hal-hal yang tidak kami inginkan, tapi biarlah Tuhan Engkau halau dari setiap pribadi rumah tangga kami, bahkan gereja yang bersekutu hari ini. Kami berdoa Tuhan, tumpangkan tangan-Mu, dengan darah Yesus mengalir untuk kami Tuhan sehat, umur panjang, dan kami akan mengalami mujizat, keberkatan yang akan kami terima daripada Tuhan di hari-hari yang akan datang. Tuhan berkati seluruh sidang jemaat-Mu pulang disertai dengan sukacita yang daripada Allah. Seluruh panitia, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh sidang jemaat Tuhan, mulai dari anak kecil sampai yang tertua, Tuhan boleh memberkati kami. Tuhan menyelesaikan persoalan kami. Tuhan menyediakan di atas gunung-Mu yang terbaik bagi kami. Bapa di dalam surga, berkati lingkungan ini Tuhan, berkati masyarakat Tuhan. Kalaupun Tuhan orang berprasangka buruk dan negatif, tolong Tuhan selamatkan bangsa kami, selamatkan lingkungan ini, selamatkan Tuhan pribadi-pribadi, orang-orang yang percaya
percaya yang khususnya Tuhan tinggal di daerah ini. Jangan sampai Tuhan menguada, jangan sampai menular, bahkan jauhkan dari kami, karena kami tahu Yesus berkuasa atas kehidupan manusia yang ada di dalam dunia ini. Maka biarlah Tuhan memberkati seluruh Tuhan anak-anak-Mu, khususnya Tuhan 24 tahun gereja ini kami Tuhan dijagai, dipelihara Tuhan. Mungkin masing-masing Tuhan usia ditambahkan kepada hamba-hamba-Mu di sini Tuhan. Diawali daripada bapa ibu guru Jersiahan, di bulan Agustus dia lahir. Kami doakan supaya sehat kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan juga Bapak Marhobas Wesi Manjuta juga Tuhan lahir di bulan Agustus. Engkau juga Tuhan memberikan sehat, umur panjang, diberkati dalam rumah tangga, diberkati masa depan yang lebih baik daripada sekarang ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru Kapurba, Engkau juga berikan kesehatan, penyakit-penyakit asal murah, bahkan keraguan-keraguan dalam pelayanannya, tolong dalam nama Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan topang, Tuhan nyatakan kuasa-Mu Tuhan sebagai pelayan yang murni dan jujur di hadapan Allah untuk lebih diberkati Tuhan di hari-hari akan datang. Bapa di dalam surga, demikian juga Tuhan anak kami Sarah, juga Tuhan Bapa seluruh Tuhan anak-anak-Mu yang hari ini Tuhan berulang tahun, bahkan juga Tuhan yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu anak-anak-Mu Tuhan yang merayakan ulang tahun di bulan Agustus ini, satu pun tidak terlewat. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berikan kesehatan, umur panjang, berkat-berkat rezeki banyak mengikuti mereka. Bahkan saat mereka masih duduk di bangku studinya Tuhan, Engkau memberikan Tuhan pengetahuan, ilmu sebanyak-banyaknya untuk dia berhasil di hari-hari yang akan datang. Bahkan juga Tuhan kami doakan supaya Tuhan memberkati kebutuhan-keperluan mereka di ulang tahun ke-24. Gereja diberkati, jemaat juga diberkati. Gereja diberkati, hamba-hamba Tuhan juga diberkati. Gereja diberkati, lingkungan juga diberkati. Gereja diberkati, masyarakat, negara, bangsa, ekonomi, politik, bahkan pemimpin negara juga diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Segala korban-korban anak-anak-Mu, ucapan syukur, perpuluhan, pembangunan, bahkan juga Tuhan siapapun yang berpartisipasi dalam gereja ini, kami mengucap syukur Tuhan bahwa hampir-hampir selesai pembangunan gereja kami lewat Tuhan pengatapan di lantai 3. Terima kasih Bapak. Kau berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang mengulurkan ke pembangunan gereja ini, siapapun orangnya, kapan saja, di mana saja. Doa kami, Tuhan akan membalaskan yang terbaik bagi seluruh anak-anak Tuhan yang rindu dan yang serius dan tulus di dalam setiap korban-korbannya. Bapak, secara khusus kami doakan sekali lagi, jikalau kami pulang dari tempat ini, biarlah kami pulang sehat, umur panjang, dan terus diberkati Tuhan. Di tahun berikutnya, mulai hari ini, ulang tahun yang ke-25, kami percaya akan semakin meriah dan gereja ini akan semakin melimpah, bahkan anak-anak Tuhan semakin bertambah dan bertumbuh. Karena itulah firman Allah, lewat menghormati Allah, lewat ibadah yang setia, pasti jaminannya kami Tuhan akan memperoleh berkat, bukan 30, 60, kami berkat yang berlipat kali ganda. Dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Kita sama-sama bangkit, semua berdiri.
Kita tutup ibadah ini dengan doa terakhir, ya Bapa kami. Ya Bapa kami di dalam jemaat yang dikasihi Tuhan, persiapkan dirimu untuk menerima berkat janji Tuhan. Kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Katakan sama-sama amin. Amin. Mengakhiri kelangsungannya kita. Selamat ulang tahun Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Tegalaru ke-24. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Pengumuman buat kita, sehabis nanti kita salam salaman, kita ada sesi foto bersama di lantai 1. Nanti kita foto dulu di sana untuk dokumentasi gereja ini. Dan kebaktian hari Selasa kebaktian hari Selasa malam diadakan di rumah keluarga S. Huta Balian Boru Sipahutan, dan hari Kamis malam diadakan di rumah keluarga Parubas E. Siburian Boru Aritonang yang akan diadakan di gereja ini. Puji Tuhan. Haleluya. Kembali kami ingatkan untuk nanti sehabis bersalam-salaman kita berkumpul di lantai 1 untuk sesi pemotongan, dan setelah itu akan diadakan pembagian konsumsi dari untuk boleh kita nikmati. Puji Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian sekaligus menyalami hamba Tuhan.